Para sahabat Metro Nusa News dimanapun berada, kali ini kita ingin mengulas mengenai rilisan berita yang telah tayang di Metro Nusa News. Adapun rilisan masih dalam ruang lingkup peti pertambangan emas tanpa izin yang masih terjadi di Bolang Mongondo Raya, BMR, Sulawesi Utara. Rilisan yang telah tayang di Metro Nusa News 4 Juni 2025. Peti ancam program ketahanan pangan Presiden Prabowo, aktivis BMR desak penertiban tambang emas ilegal. metronusanews.co.id, Bolang Mongondo Raya, 4 Juni 2025. Aktivis lingkungan dan sosial dari wilayah Bolang Mongondo Raya, Mat Abo Mokoginta, menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak serius pertambangan emas tanpa izin atau yang sering disebut peti, yang kian merajalela di berbagai daerah. Menurutnya, peti tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam langsung keberhasilan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Peti telah merusak lahan-lahan pertanian produktif, mencemari air, memicu konflik sosial, dan menghambat masuknya investasi pertanian. Ini jelas menghambat cita-cita besar Presiden untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan, tegas Mat Abo dalam keterangannya kepada awak media. Dampak serius peti terhadap ketahanan pangan. 1. Kerusakan lahan pertanian. Aktivitas peti merusak tata ruang dan menghancurkan lahan pertanian subur. Tanah yang dulunya produktif kini tak lagi bisa ditanami, berdampak pada penurunan produksi pangan nasional. 2. Pencemaran air dan tanah. Penggunaan merkuri dan sianida pada proses tambang ilegal mencemari sumber air dan tanah. Tanaman pangan terkontaminasi logam berat, membahayakan konsumen dan menurunkan hasil panen. 3. Konflik lahan dan sosial. Peti sering menimbulkan gesekan antara petani dan penambang liar, bahkan melibatkan masyarakat lokal melawan investor ilegal. Hal ini menciptakan instabilitas sosial di daerah pedesaan. 4. Penggundulan hutan penyangga deforestasi akibat peti mengganggu keseimbangan iklim mikro. Dampaknya adalah peningkatan risiko banjir dan kekeringan, langsung merusak infrastruktur pertanian. 5. Hambatan investasi. Wilayah yang dikuasai peti menjadi zona merah bagi investor ilegal. Program pembangunan kawasan sentra pangan pun terancam gagal terrealisasi. Aturan hukum yang dilanggar oleh peti. Aktivitas peti melanggar berbagai ketentuan hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 158, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 99 dan 98, ancaman pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pasal 69 huruf A, B, dan F, melarang kegiatan yang menyebabkan pencemaran air dan tanah serta perusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 44 mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian secara ilegal tanpa izin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau UU PA. Penambangan tanpa hak atas tanah adalah pelanggaran terhadap ketentuan penguasaan dan penggunaan tanah. Sebagai statement penutup dari Mat Abo Mokoginta, Mat Abo menegaskan bahwa penertiban peti bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kedaulatan pangan nasional. Kalau peti dibiarkan, maka ketahanan pangan hanya akan jadi slogan. Negara harus hadir, tegas, dan berpihak pada rakyat yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan air. Pungkas Mat Abo Mokoginta. Aktivitas peti pertambangan emas tanpa izin yang masih terus beroperasi dan belum ada satupun tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum setempat. Demikian